Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya membahas tentang reporting aggregated data using the group functions. Group function sama dengan multiple row functions, yaitu fungsi yang memiliki input lebih dari satu baris dan menghasilkan satu baris output. Contohnya di sini ada sekumpulan salary, di mana kita ingin mencari salary tertinggi menggunakan fungsi maksimum. Input dari fungsi maksimum itu terdiri dari banyak baris dari kolom salary seperti yang tampil di sini dan menghasilkan satu output yaitu maksimum salary sebesar 24.000. Ada beberapa tipe group function. Yang pertama ada AVG atau average, lalu count, maksimum minimum, standar deviasi, sum, dan juga variance. Yang kita bahas kali ini hanya membahas tentang average, count, maksimum, minimum, dan juga sum. Standar deviasi dan variance tidak kita bahas. Nah, di sini adalah sintak untuk kita menggunakan group function. Ya, jadi group functionnya itu bisa diletakkan di klausa select. Itu. Kemudian di sini di dalam sintak itu juga ada yang namanya klausa group by diikuti dengan nama kolom. Apa itu group by nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Kita membahas yang pertama yaitu fungsi average dan sum. Nah, di sini average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata, sedangkan sum digunakan untuk menghitung jumlah sebuah data. Di sini sudah terlihat ada contoh query ya. Dan di sini semua fungsi digunakan baik average, minimum, maksimum dan juga sum. Jadi di sini cari nilai rata-rata salary, nilai tertinggi dan terendahnya salary dan juga jumlah salary. Di mana yang dicari itu untuk data employee yang job ID-nya mengandung kata REP. Yang perlu Anda perhatikan bahwa penggunaan keempat fungsi tersebut hanya bisa digunakan pada kolom yang tipe datanya adalah number. Jadi di situ sudah jelas ya, you can use AVG and sum for numeric data. Di sini saya sudah tuliskan contoh query-nya ya, kemudian kita coba jalankan. Ya, jadi di sini ditampilkan rata-rata gaji, kemudian nilai maksimum gaji, minimum gaji, dan juga jumlah data yang jumlah salary dari pegawai yang job ID-nya mengandung kata REP. Berikutnya adalah fungsi count. Fungsi count di sini digunakan untuk menghitung jumlah baris. Bedakan antara fungsi count dengan fungsi sum. Kalau fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan sebuah angka. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 seperti itu. Sedangkan fungsi count itu untuk menghitung jumlah barisnya. Jadi jumlah data yang ditampilkan itu ada berapa baris. Jadi count itu seperti kita berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh query. Ya, select bintang from employees where department ID sama dengan 50 and first name diawali dengan huruf K besar. Nah, di sini dari query tersebut ditampilkan data ada 4 baris ya di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin menghitung ada berapa banyak pegawai yang departemen ID-nya 50 dan nama depannya diawali dengan huruf K besar. Nah, itu kita menggunakan fungsi count seperti ini. Di sini outputnya ditampilkan ada 4 baris. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Di sini saya sudah tuliskan 2 query-nya tadi. Ya, jadi query yang pertama kita eksekusi dulu. Ya, sini seperti apa? Oh, sorry. Masih belum ada skemanya. Baik, sudah saya edit. Sekarang kita lanjutkan. Kita jalankan ya. Jadi untuk
query yang pertama, nah ini di sini hasilnya tampilkan ada 4 baris. Nah, sekarang kalau kita ingin menampilkan jumlah barisnya saja, itu kita tambahkan fungsi count, kemudian ada argumennya bintang di sini. Ya, kita coba jalankan. Ditampilkan ada 4 baris untuk yang penggunaan fungsi count. Jadi saya ingatkan lagi, fungsi count itu berbeda dengan fungsi sum. Kalau fungsi count itu bisa digunakan untuk argumennya bisa untuk tipe data varchar, karena dia hanya digunakan untuk menghitung jumlah baris. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa fungsi count dalam kolom bintang itu untuk menampilkan jumlah baris dalam sebuah tabel. Jadi sama seperti select bintang. Jadi kalau bintang itu mewakili semua kolom. Nah, di query kedua, di situ misalkan kita mau berikan expression untuk menampilkan jumlah baris terhadap expression yang ditentukan, di mana itu nilainya tidak boleh nol. Jadi yang dihitung oleh fungsi count itu hanya kolom yang datanya itu ada isinya. Jadi kalau non-null itu tidak dihitung. Kita bisa, nanti Anda bisa coba sendiri ya untuk query yang pertama maupun yang kedua. Nah, berikutnya penggunaan distinct. Jadi distinct itu fungsinya adalah untuk menghilangkan duplikasi data yang ditampilkan. Nah, sekarang bagaimana penggunaan distinct di dalam fungsi count? Nah, ini bisa Anda lihat ya perbedaannya. Untuk query pertama, select count dalam kurung departemen ID from employees, dan query keduanya di situ di fungsi count ditambahkan distinct sebelum departemen ID. Nah, Anda bisa lihat outputnya di situ ada perbedaan. Query pertama ada 106 baris yang dihitung, sementara ketika kita berikan distinct hanya 11 baris yang dihitung. Kenapa? Karena kalau tanpa distinct maka semua departemen ID yang muncul lebih dari satu kali itu juga dihitung. Jadi jumlahnya jadi ada 106. Nah, kita coba buktikan ya prakteknya seperti apa. Jadi di sini saya buat 4 query. Yang pertama yang tanpa distinct ya. Jadi kita jalankan. Baik, di sini ditampilkan banyak sekali ya. Oke. Ya, jadi kalau pakai Live SQL Oracle itu semua datanya kalau panjang ya, lebih dari 100, lebih dari 50 itu tidak ditampilkan semua ya. Jadi di sini Anda bisa lihat di hasilnya nilai 90-nya itu muncul beberapa kali ya, di situ muncul 3 kali, 60-nya muncul 5 kali mungkin ya. Nah, kalau kita coba pakai count di sini, jadi dihitung ada berapa baris. Nah, di sini ada 106 baris. Nah, sekarang kalau menggunakan distinct aslinya itu sebenarnya ada 12 baris ya. Ada 12 baris, tapi tadi seperti penjelasan saya, yang dihitung oleh count itu hanya yang bernilai non-null. Jadi kalau ada null di sini, dia nggak dihitung. Jadi ketika kita pakai fungsi count dengan distinct, nah itu dia hanya dihitung ada 11 baris. Karena yang null tidak dihitung. Nah, ini hasilnya ada 11. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalkan saya ingin menghitung rata-rata? Ya, misalkan di sini menghitung rata-rata persentase komisi, tapi saya pengen yang nol itu dihitung juga. Ya, bisa digunakan seperti query yang kedua. Ya, jadi kalau misalkan kita mau menghitung rata-rata persentase komisi dengan fungsi AVG ya. Nah, di sini yang dihitung hanya yang ada nilainya. Kalau yang nol dia nggak dihitung. Untuk yang query kedua, misalkan yang nol itu mau dihitung juga dengan asumsi bahwa nol itu adalah nol,
kita bisa gunakan fungsi NVL di sini. Penggunaannya fungsi NVL-nya diletakkan di dalam expression dari fungsi AVG. Ya, Anda bisa lihat di sini ada perbedaan hasil outputnya. Jadi yang query pertama itu outputnya rata-ratanya 0,2125, sedangkan yang query kedua outputnya rata-ratanya 0,0425. Karena yang query kedua nilai nolnya itu kita paksakan, istilahnya kata paksakan bernilai 0, jadi dihitung juga rata-ratanya. Yang berikutnya, bagaimana kita membuat sebuah pengelompokan data. Jadi di penjelasan sebelumnya, fungsi-fungsi tadi itu hanya ditampilkan dalam satu output saja, satu baris output. Bagaimana kalau misalkan saya ingin menampilkan hasilnya itu berdasarkan pengelompokan data sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini, jadi ada sekumpulan salary, di mana saya mau mencari rata-rata salary, tapi kali ini saya ingin kelompokkan rata-rata salary-nya berdasarkan departemennya. Jadi misalkan di sini ada departemen 20, berapa rata-rata salary-nya untuk departemen ID 20, berapa rata-rata salary untuk departemen ID 50. Nah, hasilnya seperti kolom yang ada di sebelah kanan. Jadi outputnya ini dikelompokkan. Jadi tidak lagi hanya menampilkan satu baris, tapi ada banyak baris sesuai dengan pengelompokannya. Nah, di sini kita gunakan klausa yang namanya klausa group by. Ya, ada di sini. Jadi klausa group by ini letaknya setelah klausa where sebelum order by. Ya, urutan letak dari klausa group by itu seperti ini ya. Jadi nggak boleh dibalik. Kalau group by dulu lalu where itu nanti error. Ya. Jadi balik kepada sintak dasarnya select, statement select. Jadi sintak dasarnya itu kan select from where. Nah, jika setelah itu mau ada klausa-klausa yang lain, itu bisa dituliskan seperti ini. Contoh penggunaan klausa group by seperti ini ya. Jadi select department ID average salary. Nah, ini group by-nya diletakkan di paling bawah. Nah, di sini tidak harus selalu ada klausa where ya. Jadi bergantung kondisinya seperti apa. Tapi kalau ada klausa where, maka letaknya ya setelah from. Baik, kita akan coba. Jadi query-nya seperti ini sudah saya masukkan. Ya, jadi ditampilkan rata-rata salary-nya itu berdasarkan departemen ID-nya. Ya, jadi tidak lagi hanya muncul satu baris, tapi ada beberapa baris. Nah, di sini kebetulan karena tidak ada order by-nya, jadi tidak urut tampilnya. Nah, ini contoh penggunaan klausa group by untuk beberapa fungsi ya. Jadi sekarang selain rata-rata, jadi ditambahkan fungsi sum, count, dan mungkin fungsi yang lain. Nanti Anda bisa coba sendiri. Nah, di sini dalam penggunaan klausa group by ya ada yang error yang pertama, yaitu seperti ini ya. Kenapa kok ada error seperti ini untuk query pertama? Jadi di sini select department ID count last name ya. Ada perbedaan output ketika kita menuliskan select department ID dan select count last name. Kalau hanya select department ID ya, outputnya itu pasti ada lebih dari satu baris. Sedangkan kalau select count last name, outputnya itu hanya satu baris, ya kan? Karena count itu digunakan untuk menampilkan berapa jumlah baris untuk last name. Nah, di sini sistem itu bingung, ya, maunya menampilkan yang mana, yang lebih dari satu baris ini, atau mau menampilkan yang hanya satu baris. Nah, sehingga kalau di query Anda itu ada group function, tapi kemudian Anda juga ingin menampilkan kolom tanpa ada fungsinya, Anda harus tambahkan group by. Jadi fungsinya group by adalah untuk
mengelompokkan, jadi supaya count last name-nya itu tampilnya dikelompokkan berdasarkan departemen ID. Ya. Bu, kalau nggak pengen berdasarkan departemen ID tapi berdasarkan employee ID, itu juga sama errornya. Kenapa? Karena Anda inginnya kan menampilkan departemen ID, bukan ingin menampilkan employee ID. Oke, kita akan coba ya. Ini sudah saya tuliskan, kita akan coba jalankan. Ya, ada errornya ya, karena tadi sistemnya bingung, pengen mau nampilin yang mana, yang lebih dari satu baris atau satu baris. Oke, kita tambahkan group by tadi ya. Nah, ini baru bisa ditampilkan datanya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, saya nggak mau menampil dikelompokkan berdasarkan departemen ID, tapi berdasarkan employee ID. Ya, kita akan coba. Errornya beda lagi, not a group by expression. Kenapa? Karena employee ID di sini itu tidak ada di select-nya. Yang ada di select kan yang departemen ID. Nah, jadi bingung sistemnya mau dikelompokkan berdasarkan apa. Ya, kalau mau ditampilkan employee ID maka select-nya juga harus employee ID. Kalau lebih dari 2 kolom bagaimana? Sama. Jadi semua harus dikelompokkan berdasarkan kolom yang dituliskan di klausa select-nya. Jadi kalau misalkan Anda mau tambahkan di sini employee ID. Jadi Anda juga harus tambahkan group by-nya. Oh, sorry. Nah, kalau nggak teliti ya. Nah, jelas seperti ini. Ya, jadi semua harus dikelompokkan sesuai dengan yang kita tuliskan di klausa select. Nah, di sini di slide nomor 16 juga sudah dijelaskan. Semua kolom dalam perintah select yang tidak terdapat pada fungsi group harus ditempatkan dalam klausa group by. Nah, sudah dijelaskan. Nah, berikutnya error yang berikutnya ya di sini. Nah, ini kenapa kira-kira group function is not allowed here? Ya, apa yang salah di sini? Kesalahannya di sini yaitu pada klausa where. Oke. Where ya average salary di atas 8.000 ini tidak tepat. Kenapa? Karena klausa where itu tidak bisa digunakan untuk membatasi penggunaan fungsi grup tadi. Ya. Jadi klausa where ya hanya bisa kita pakai untuk pembatasan yang normal yang seperti biasanya tanpa ada grup fungsi di sini. Nah, lalu bagaimana caranya saya bisa menampilkan batasan data saya berdasarkan fungsi grup di sini berdasarkan rata-rata salary-nya. Nah, kita tidak menggunakan where, tapi kita menggunakan yang namanya klausa having. Ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, klausa having di sini. Jadi klausa where tidak bisa digunakan pada fungsi group dan sebagai gantinya kita gunakan klausa having. Nah, klausa having itu diletakkan setelah group by. Nah, mulai harus dihafal ya sintaknya. Nah, urutannya seperti ini. Jadi setelah where ada group by lalu having. Klausa order by itu selalu diletakkan paling akhir. Letaknya dia pasti paling akhir. Jadi sebanyak apapun jumlah baris dalam klausanya, dalam query-nya, order by itu selalu diletakkan paling akhir. Nah, contoh penggunaan klausa having di sini, ya, ini contohnya seperti ini. Jadi yang tadi keliru tuh
Nah, tadi kita mau batasi yang ditampilkan itu untuk departemen ID yang ya, memiliki rata-rata salary di atas 8.000. Penulisannya seperti ini. Nah, bisa kita di sini sudah saya tuliskan running. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau kita mau batasi yang ditampilkan hanya yang rata-rata salary di atas 8.000, contohnya seperti ini. Untuk tampilan di mana ya, di baik di Live SQL Oracle atau di Oracle itu sendiri, kalau misalkan nggak suka dengan koma desimal yang sepanjang ini, bisa ditambahkan fungsi round. Materi terakhir yaitu tentang fungsi grup bersarang atau nested group function. Jadi misalkan di sini kita mau menampilkan rata-rata maksimum dari salary, ya, jadi kita ngitung rata-rata salary-nya, lalu kita cari nilai tertinggi rata-ratanya itu berapa. Nah, di sini dikelompokkan berdasarkan departemen ID. Anda bisa coba sendiri di rumah. Baik, untuk berikutnya ya, ada sebuah query seperti ini. Query-nya panjang, kemudian keluar output ya, seperti ini. Nah, apa maksud perintah di bawah ini? Ya, silakan Anda jawab sendiri. Jadi di tahap ini Anda harus sudah mulai bisa membaca maksud dari sebuah query. Jadi tidak hanya sekedar membuat query, tapi ketika ada sebuah query, Anda juga harus bisa paham maksud dari query itu ingin ngapain, ingin nampilkan apa. Ya. Sekian materi untuk group function. Silakan dipelajari sendiri dan dicoba sendiri. Selamat belajar.